Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau ketemu sama sahabatku. Dia artis, dia juga anaknya artis juga semuanya, suaminya juga artis. Malahan suaminya itu dulu satu komisi sama aku di komisi 10. Kemudian sahabatku ini yang pasti idolanya semua ibu-ibu seluruh dunia kali ya, soalnya yang namanya followersnya wow banyak banget, usahanya juga banyak banget. Terus dia nih adalah ibu sambung yang idola banget bagi semua orang. Karena apa? Karena dia sukses dalam karirnya, sukses dalam rumah tangganya, sukses mendidik anak-anaknya. Pasti bisa ketebak siapa lagi kalau bukan Ashanty. Yeay. Jadi hari ini akhirnya aku bisa minta waktunya Ashanty, dan kebetulan kita juga nanti mau ketemu sama sahabat satu lagi namanya Amelia. Jadi kita mau kangen-kangenan. Jadi ikutin terus ya guys di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Thank you. Ayo guys. Akhirnya kita nyampe juga di pelataran karena aku mau ketemu sama Ashanty sama Amel. Jadi udah lama nih aku nggak ketemu Ashanty, terakhir tahun lalu, dan sekarang aku mau nanya, mau Q&A sama Ashanty. Jadi jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe. Bye. Udah YouTuber ini. Mau mengikuti Hai guys, akhirnya alhamdulillah. Akhirnya aku dapat juga ya bisa collab sama Bunda yang cantik. Semua orang manggilnya pasti Bunda. Siapakah dia? Dia adalah Ci. Oh ya ampun, akhirnya ya. Akhirnya sis. Jadi kalau namanya Ashanty ini pokoknya semua orang pasti requestnya Ashanty ya. Tolong tanya, bagaimana caranya Bunda Ashanty bisa menjadi ibu sambung terfavorit di semua negara kayaknya. Enggak lah. Gimana sih Ashanty itu susah loh, nggak gampang loh. Sebenarnya aku juga bingung sih Mbak, kalau misalnya ada yang bilang, aduh kok hebat jadi ibu sambung gitu. Karena jujur dulu waktu ketemu Mas Anang, aku nggak terlalu suka sama anak kecil sebenarnya. Itu beneran ya? Beneran, aku nggak suka sama anak kecil. Aku nggak terlalu suka, nggak bisa ngurus anak. Kan nggak pernah punya pengalaman kan. Cuma mungkin karena memang aku dapetnya Aurel Azriel tuh anak yang luar biasa baik, yang memang mereka kayak sini Bunda masuk ke kita gitu loh. Masa sih dari awal segampang Dari itu? awal mereka, aku juga nggak ngerti. Siapa mungkin duluan? Aurel. Azriel. Oh Aurel. Aurel Azriel lebih susah karena dia lebih gak ngerti apa yang terjadi sama dia gitu. Dia mungkin yang lebih menutup diri gitu. Tapi begitu aku sering kesana, dan niat aku itu kan bukan pacaran, memang kerja kan. Tapi aku nggak tahu kenapa dia yang katanya super judes sama orang, Azriel tuh dulunya ya Allah galak, judes, bener-bener beda banget sama sekarang. Masa sih Azriel segitu? Segitunya Mbak. Nah akhirnya mereka yang jadi kayak, oh sini, dulu masih tante kan, tante main dong, ayo tante kesini ngobrol dulu, jadi mereka nya. Nah karena aku juga ngeliat mereka kok ngobrol, terus aku ngajarin misalnya mereka nyanyi, aku ngobrol enak gitu, akhirnya kan jadi sayang gitu. Tapi aku yakin anak kecil tuh gampang kok perasaannya, kalau mereka melihat ada ketulusan gitu di kita, pasti mereka juga nyampe. Tapi kalau kitanya terlalu buat-buat atau Fake terlalu gitu fake, ya. mereka juga akan ngena gitu. Karena anak tuh kan pintar, apalagi anak sekarang.
Jadi bukan aku yang menarik hati mereka, justru mereka yang membuat aku jadi jatuh cinta ke mereka gitu loh. Jadi jatuh cintanya sama Azriel dulu yang susah apa sama Aurel? Dua-duanya. In the same Kalau time? pertama mungkin ke Jielnya dulu ya, karena Oh. Azriel kan lebih saat mungkin Mas Anang dulu berpisah tuh kan mereka tinggalnya di ruko nih, bener-bener Mas Anang kan cowok mungkin nggak pandai untuk pasti. dan susternya mereka semua tuh nggak ada yang ikut ke ruko. Oh. Jadi mereka bener-bener diurus sama mbak di sana. Jadi kayak mungkin mereka juga ingin bapaknya untuk secepatnya kayak dapat ibu dong gitu. Oh, itu Azriel ngomong. Azriel, jadi tapi beberapa kali Mas Anang deket sama orang, ada beberapa deket sama orang, Azrielnya nggak bisa buka diri. Kalau Aurel mungkin lebih kalau Azriel nggak, dijutekin, dipungutin. Jadi pertama kali ketemu Ashanti tuh Ashanti ngapain Azriel? Nggak, jadi cuma dateng, terus aku bilang, kenalin nih anak aku, kata Mas Anang, hai gitu, udah biasa. Terus dia diam aja. Nah, hari pertama dia tiba-tiba yang Mas Anang kaget, dia ambil coklat, kan dia gendut banget. Oh dulu. iya. Dia ambil coklat segede gini, aku masih ingat tuh coklat Ferrero Rocher. Dia kasih, tante mau coba nggak? Si Mas Anang langsung, hah? Itu pertama kali ketemu. Aku kan nggak tahu dia jutek kan, jadi aku nggak dengar ceritanya nih. Ya aku baik-baik aja, makasih ya gitu. Terus aku, kamu suka coklat, ngobrol biasa tanpa ada yang gimana-gimana. Dari situ setiap aku datang dia ngintip katanya, tante itu udah datang belum? Ih, jadi lucu ya. Itu ada nalurinya dia. Kalau sekarang nanya Azriel, kenapa kamu Aku suka nanya, sama aku Angga? pernah nanya, Jiel dulu kenapa sih kamu bunda kayak gitu dulu, katanya maksudnya Jiel, Bibi kan pernah ada 2-3 kali lah Iya, deket sama iya. orang lain, katanya Jiel jutek banget. Dia cuma ketawa aja, nggak mau jawab. Ada aja gitu. Soalnya aku tahu bunda akan jadi bunda aku katanya. Jadi Masa sih aku merinding? dan sampai hari ini kalau kakak tuh kan kalau Jiel udah nulis status itu kita semua sampai nangis, misalnya kayak tiba-tiba kalau dia nulis misalnya buat yang melahirkan itu kan udah biasa ya namanya mamanya. Tapi kalau nulis sesuatu buat aku yang ibaratnya baru di kehidupan dia kan itu bikin tersentuh kan, misalnya kayak terima kasih Tuhan udah menghadirkan bunda untuk hidup Jiel gini coba. Itu kalau lihat Instagramnya tuh tulisannya dan kita get gitu, Dia puitis banget ya. puitis banget. Dulunya enggak, dulunya tuh sekarang baiknya setengah mati. Itu anak paling baik buat aku nih. Jadi sekarang berapa tahun ya jadi ibu bagi 10. mereka? 10. Selama 10 tahun lebih sering berantem sama Aurel apa sama Azriel? Aurel. Aurel, karena mungkin sama-sama cewek ya. Bukan. Kalau Azriel tuh nggak pernah mau menyakiti aku. Azriel tuh nggak pernah mau buat salah yang bikin. Jadi sekali misalnya aku bilang, Jia kamu nakal ya sekarang gitu. Itu 3 hari nggak tidur. Masa Sampai gede gini. Ini baru kejadian bulan lalu. Kan aku merasa dia tuh kayak terlalu sering pergi kan. Jia kamu tuh terlalu sering pergi, sekarang kenapa jadi nakal sih? Mungkin bahasaku salah mbak. Karena nggak semua kayak Aurel aku gituin kan. Apa sih bunda gini? Kalau Jia kenapa bunda milih bahasa nakal? Sedangkan aku nggak nakal. Oh, jadi mesti hati-hati banget ngomong sama dia ya. Jadi sama dia mesti kayak Jiel belakangan Jiel tuh kenapa pergi-pergi terus ya gini-gini kan pikir kita namanya orang tua nggak anak Masa mesti mikir dulu masa ngomong mikir ya? dah itu Capek mbak ya? sama persis kan capek kalau Iya, mau iya. marah dipikirin sedangkan Iya, aku iya. nggak gitu aku tuh orangnya kan judes banget sama anak-anak aku tuh nggak bisa marah tuh oke pikirin dulu ibaratnya mau sama Mas Anang berantem aja aku nggak bisa suruh mikirin dulu. Jadi Ashanti tuh orangnya sebetulnya aku tuh bukannya nggak. asli cerewet. Cerewet banget. Masa sih? Makanya aku kadang bingung kalau orang bilang mungkin karena aku sama anak-anak sedekat ini jadi dianggapnya tuh aku tuh sempurna lembut, baik. banget. Aku tuh jutek banget. Aku tuh Masa sih? sama anak-anak judes. Aku tuh cerewet banget di rumah. Oh, tapi semuanya bisa menerima itu Mungkin dengan karena positif itu, ya. Mbak. Ya, Nah. pertama kali aku jadi dulu masalah pas nikah bilang pokoknya nanti kalau marahin Aurel dia aku aja, jangan kamu ya. Dia takut. Dia takut. Nah aku tuh tipe yang nggak bisa terus aku gini kalau aku dikit-dikit ngadu ke Mas Anang Aurel dia gini Iya. mereka kalau tahu Iya. kok bunda gue gini sih pura-pura baik tapi Iya. ngerti nggak mbak? Nah aku nggak bisa gitu
Jadi pertama kali aku kesal itu langsung aku marahin langsung. Mereka dua-duanya senyum. Oh iya? Kenapa kok aku nanya gitu? Kenapa sih senyum? Ya aku senang dimarahin sama mama gitu, sama ibunya tuh dimarahin tuh senang. Ya ampun. Lucu kan? Nah jadi nggak semua orang akan ngerasain kayak aku. Jadi kalau orang Kok how lucky you are nah gitu jadi ya? how lucky I am gitu, bukan aku yang hebat. Gitu mungkin hebatnya karena aku sayang banget beneran sama mereka. Iya. Tapi bukan aku yang kalau orang nanya apa sih apanya tuh tipsnya? Beda banget kasusnya. Jadi nggak bisa aku ngasih ini ke orang lain belum tentu tepat gitu loh Mbak. Aduh, nih ada lagi yang nanya, titip pertanyaan, gimana cara Bunda Ashanti mengatur keuangan dari nol sampai bisa sukses seperti sekarang ini, dari Asri.Nilamsari. Iya. Soalnya katanya anak Bener. itu bersama Dari Ashanti langsung hancur-hancuran banget gitu. boom. Iya. Semua yang dipegang boom, itu gimana? Jadi dulu itu begitu kita kenal itu kan Mas Anang masih tinggal di ruko. Iya. Sedangkan dia itu kan sempat pas berpisah dia setahun kan kerja, albumnya laku banget tuh. Semua uangnya buat beli si tanah yang dia mau beli ini di Cinere. Oh. Nah, tapi kan waktu itu belum punya uang buat bangun rumah kan. Akhirnya pas kita duet kerjaan tuh kan 1-2 tahun nggak berhenti kan Mbak, bener-bener alhamdulillah dikasih rezeki yang luar biasa. Berbangunlah rumah buat Cinere. Nah, pas udah selesai rumah bangun kan kita bener-bener nggak punya uang lagi waktu itu. Masa Bener-bener sih? sama sekali nol, bener-bener. Sampai kita mau nikah itu bener-bener akhirnya cuma udah deh kita akadnya di masjid, resepsinya di bawah aja. Oh, Pondok Indah ya? Enggak, Senayan. Oh, Tapi ada ya? ada. Oh, oke. Baiknya mungkin karena Mas Anang tuh alhamdulillah mungkin kayak hidupnya selalu ketolong ya. Tiba-tiba ada TV yang mau melive-kan pernikahan kita. Uang lagi itu. Dapat buat dari mulai lamaran, akad, resepsi sampai ngunduh mantu semua live. Ya Jadi dari yang ampun. niat cuma akad di masjid sama resepsi di bawahnya setelahnya, kita resepsinya bisa di hotel, semua bisa sebagus itu. Di cover dari TV itu Cover. ya. Terus udah gitu akhirnya oh alhamdulillah, tapi kan tetap abis pindah rumah Aurel Jel ini kan kesiannya adalah mungkin kita sempat ngomong Aurel Jel kalau misalnya nggak kuat tinggal sama kita karena waktu itu kita jual mobil, jual semua buat bangun rumah tuh bisa-bisan. Misalnya Jel sama, jadi bukan masalah nggak pernah menawarkan Jel untuk nggak tinggal sama misalnya sama mamanya. Sering kali Jel dia merasa bersalah gitu kan. Nanti kalau Pipi udah sukses boleh balik lagi gitu. Terus mereka nggak pernah ngeluh. Misalnya mau naik yang kendaraan bukan kendaraan umum yang mungkin bukan ini kayak taksi atau kayak Grab, mereka nggak pernah malu. Oh, iya? Terus kita liburan ke luar negeri nih pernah Jel uangnya cuma segini jadi nggak bisa mau makan di hotel tuh kita sedih banget gitu. Kenapa? Ya Bunda sama Pipi nggak ada uang. Itu tahun berapa ya? 2013. Itu berarti benar-benar 2012. start from zero. Start from zero. Oke, ini next ya. Hmm. Nih ada yang nanya dari Ica under tralala. Pertanyaannya, jika Arsy dan Arsya usia sudah 7 tahun, apa mau dimasukkan ke pesantren? Tolong kasih alasannya. Kalau ke pesantren mungkin enggak ya, karena kan kasihan kalau masih 7 tahun gitu. Jadi, tapi kalau aku sama Mas Anang punya cara mendidik anaknya sedikit berbeda. Kita memang mau masukin anak-anak tuh ke sekolah yang agamanya lebih kuat. Misalnya kan sekarang banyak banget international school. Kalau bagi orang tua beberapa kan bangga kalau anaknya bisa bahasa Inggris dulu. Iya. Nah, kalau kita enggak, anak tuh bahasa Inggrisnya belakangan. Bahasa Indonesianya harus bagus dulu, baru dia belajar bahasa Inggris. Terus yang penting dia di sekolah yang ada agama Islamnya. Gitu. Jadi makanya kenapa Arsy mungkin lebih lambat bahasa Inggrisnya dibanding anak-anak yang teman-temannya gitu. Banyak orang yang nanya gitu, kenapa? Karena aku nggak suka ngeliat anak yang orang Indonesia, mukanya Indonesia tapi bahasa Indonesia jelek. Lebih ke bahasa Inggris gitu. Kita Mas Anang kan nasionalis banget orangnya kan. Jadi kalau untuk pesantren tapi enggak sih, karena kan nanti mungkin kalau udah gede-gede gitu kalau mereka mau ya. Tapi kalau untuk saat ini kan kalau masih kecil-kecil tuh sekian kalau dimasukin pesantren. Pasti kangen banget lah Iya, ya. iya. Dan banyak yang nanya juga gimana sih cara Ashanti itu bisa adil ya antara bener-bener yang Arsya dan Aurel. Nah, dulu tuh sempat begitu aku tiba-tiba kan aku keguguran berkali-kali kan. Begitu dikasih pas hamil belum berasa. Begitu aku melahirkan, terus aku sempat dulu kan nggak pengen, janjinya aku tuh dari dulu banget aku muda nggak mau anakku dipegang sama pengasuh. Pokoknya tuh ngurus sendiri. Nah, oke, Arsy lahir, udah dapetnya susah mau ngurus sendiri kan, Mbak. Terus ada momen-momen dimana yang aku takut nanti kalau aku bener-bener lahiran sendiri, aku ke Aurel Jel tuh gimana ya? Aku berpikir gitu.
Sampai akhirnya ada beberapa, karena aku capek nyusuin ngurus anak sendiri, beberapa kali Aurel Gel kan aku buat ketergantungan banget sama aku. Jadi apa-apa baju nanya, apa nanya, semua juga nanya. Nah ada satu hari mereka kalau nanya aku kayak, aduh taruh dong, Bunda lagi capek banget sih gini. Awal-awal mereka ngerti, lama-lama mereka mukanya tuh kayak, kok Bunda gini ya gitu. Akhirnya aku ngeliat mereka kayak belakangan gak mau nanya, kenapa Gel sama kakak? Nanti kalau nanya Bunda galak banget. Oh, sensi. Jadi di situ aku memutuskan untuk nggak bisa. Anakku banyak, aku butuh pengasuh, aku juga kerjaan banyak. Nah di situ aku berpikir, oh ternyata aku memang cinta banget ya sama Aurel Gel. Karena kalau nggak di situ aku bodo amat. Ini anak yang aku lahirin gitu, aku maunya harus kayak gini gitu. Tapi ternyata aku ngeliat mereka begitu, aku menderita gitu. Oh sedih banget ya gitu, mereka bisa kenapa-napa gara-gara aku yang capek ngurusin Arsi. Akhirnya di situ ya sempet stres juga, tapi aku pikir nggak deh. Pasti anak-anak cintanya akan, Arsi pasti akan mengerti bahwa Bunda punya anak-anak juga yang harus diurus juga. Jadi menurut Ashanti kenapa sih bisa jatuh cinta sama Azriel sama Aurel? Itu karena memang cinta sama Mas Anang, akhirnya memang konsekuensinya bisa mencintai anak-anaknya? Apa memang mereka itu sangat welcome di luar dari Mas Anang lah? Itulah yang aku bilang kenapa beda kasusnya, karena aku paling nggak bisa ada hubungan yang kalau kamu kawin sama bapaknya harus cinta sama anak-anaknya. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa punya keharusan itu. Nah itu yang sekarang ini selalu salah dipakai orang. Akhirnya orang punya keharusan yang dia, ngerti nggak mbak? Saat mbak diharuskan, kalau kawin sama aku kamu harus cinta sama anak-anakku. Padahal nggak mau gitu. Nah, jadi maksa ya? Maksa. Nah itu yang aku nggak mau. Alhamdulillahnya aku emang bener-bener jatuh hati sama mereka berdua, karena mereka tuh kayak, mungkin pertamanya aku kasihan kali. Kok ini anak, maksudnya ya ada rasa kasihan. Yang kedua, mereka pinter ngambil hati aku. Ya, gitu. kayak tadi coklat. Ya kayak tiba-tiba kalau aku nggak datang ke ruko, Bunda di mana? Oh langsung nelfon apa? Kesini doang kangen apa? Jadi aku kayak, aku tuh orangnya gampang diambil hatinya. Jadi aku karena dibutuhkan gitu. Ya merasa dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau dibilang yang salah kenapa jadi ibu tiri itu jelek, karena saat kamu menikah main bapaknya ya harus terima dong anaknya. Kalau gue nggak mau gimana? Kalau anaknya nggak bisa sesuai, behave, ya bandel, nggak mau gimana? Kan kita bukan malaikat yang harus. Ya kan orang gue cintanya memang sama bapak. Jadi ceritanya Ashanti itu kayak fairy tale ya, yang membalikan image bahwa image ibu sambung itu nggak bagus. Betul. Justru dibalik sama Ashanti. Karena bagi aku, setelah aku juga punya Arsi Arsya, apa yang aku dapatkan malah lebih ke Aurel Azriel daripada ke Arsi Arsya gitu. Aku sama Mas Anang dapat apa pasti pergi. Ya. Kasihan anak-anakku kan. Jadi aku butuh figur yang kayak anak, yang sabar, yang sama anak sayang, yang sama istri. Insya Allah nggak bakal macam-macam lah gitu. Kelihatan kok. Iya. Bagaimana dia percaya semua aset, semua bisnis itu on your name. Iya. Ya kan? Iya. Ya, iya itulah. Jadi dia emang benar-benar suami yang apa ya? Udah deh gitu.
dan aku sama dia jadi nggak takut dia ngapa-ngapain gitu. Karena dia trust banget ya. Oke, pertanyaan selanjutnya guys, ini waktunya Ashanti. Hihihi. Nah, tips cara memulai bisnis seperti Bunda Ashanti sukses, khususnya untuk anak milenial kan? Waduh, gimana tuh? Dulu itu kita mulai bisnis sebenarnya waktu kepepet banget sih. Dulu kan yang aku bilang nyanyi lagi 2 tahun kenceng banget, abis itu kita sempet down. Di saat kita down kan namanya dua-duanya musisi, nggak tahu mau ngerjain apa kan. Nah, waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk buka usaha kosmetik krim ini. Oh, itu yang awal ya? Iya, mulainya dulu kita bisnisnya masker kefir tuh anak-anak Oreo Gel yang bungkusin sendiri. Masa sih? Demi Allah, naruhin stikernya. Jadi kalau sekarang kenapa sih kamu nyenengin Oreo Gel beli gini? Oh, mereka pernah susah sama aku loh. Mau dia? Mau. Anak ABG Aura itu? Azriel SMP SMA bungkusin masker, Ya nulisin naruh di box. Oh iya? Itu bisnis pertama tiba-tiba booming, aku bikin kosmetik, krim booming. Dari situ akhirnya memang kita tuh harus punya keunikan. Jadi jangan-jangan nggak apa-apa kita mau niru orang lain. Misalnya kayak orang punya bisnis apa kita mau ikut tuh nggak apa-apa. Tapi jangan menjiplak. Nah itu kita berarti nggak punya kreativitas. Kita mau punya sama-sama bisnis makanan atau kosmetik, ya kita bikin yang sesuai yang kita pahami. Misalnya kita bedain, bikin lebih bagus, kita bikin ada keunggulannya ini, mungkin ini herbal atau apa-apa. Cari keunggulan-keunggulan yang orang lagi suka pada masanya gitu. Jadi ini guys, kayaknya Ashanti ini memang pebisnis karena memang background ya pendidikannya. Justru aku dulu S1-nya politik, Mbak. Iya. S2-nya ngambil bisnis gara-gara aku terjun di bisnis. Gitu. Jadi banyak gak paham, banyak dibohongin saat lagi kerja. Terus aku kok kayaknya bego banget sih gitu ya, sorry gitu. Maksudnya kayak gak bisa nih, aku harus paham gitu. Aku hitung-hitungannya kan gak ngerti orang backgroundnya gak ada. Jadi Sekolah kebalik lah ya. ambil. Jadi ya. bisnis dulu, baru kita ya, baru aku sekolah. mulai sekolah. Nah, banyak yang nanya gitu ya, Ashanti setuju nggak sih kalau Atta sama Aurel? Nah, itu kan gimana Ashanti juga membuat Aurel tetap mungkin minta izin ke Mimi atau bagaimana? Itu kan banyak hal yang jadi kontra ya, karena kasihan juga Aurel. Nah, mungkin Ashanti bisa jelasin, karena ini kan jadi agak kesannya nanti yang lain gitu. Gimana nih Ashanti? Aku ini di posisi yang dari dulu sebenarnya ya dibilang macam-macam lah gitu. Mungkin kalau Aurel Gel masih kecil, kita mau arak-arakin nggak boleh atau boleh, mereka belum bisa speak up. Kan mereka kan tumbuh, terus punya rasa yang kangen sama orang tua, pasti loh, ini kan yang melahirkan. Kalau kita larang-larang nih, meledak gak? Pastilah. Meledak ya? Kok bunda gue begini sih? Ya dong. Dari awal nikah sampai hari ini kita selalu membebaskan anak-anak untuk bertemu dengan miminya. Bahkan Mbak, selalu aku ketemu gitu. Tapi mungkin saat mereka kesana atau apa kan aku tidak bisa melihat dan nggak mau juga nanya gimana tadi apa, ngerti nggak Mbak? Kepo. Kepo gitu kan, ini kan urusan mereka. Ya aku nggak mungkin ya itulah setelah mereka bertemu ya itu udah gitu. Nah, tapi kan mereka curhat kesannya ya pasti curhat ada, cuma kan aku nggak mungkin menceritakan curhatnya kan gitu. Tapi paling nggak mungkin untuk ke miminya sendiri mereka pasti ya ibu lah ya gitu. Tapi mungkin mereka butuh waktu lebih banyak kali. Maksudnya mungkin mereka ingin lebih waktu yang hanya mereka gitu kali ya. Quality time hanya ya gitu. Tapi kan mungkin karena Mimi juga udah ada suaminya kan pasti nggak mungkin punya waktu kan untuk Pipi juga ada bunda. Tapi kan anak-anak tinggal sama aku. Selalu beda ya. Ya beda ya Selalu kan, beda makanya ya aku, atmosfer ya. ya aku kan nggak bisa menanyakan juga misalnya kayak gimana di sana atau gimana gitu. Tapi anak-anak segimana apapun yang terjadi, ibu adalah ibunya, bapak adalah bapaknya. Itu kan nggak mungkin. Jadi intinya kalau aku boleh, ya anak-anak pasti sangat-sangat merindukan gitu. Cuma mungkin masalah waktu, nanti yang ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, jadi kayak gitu. Tapi yang namanya anak, apalagi Aurel Gel itu kan nggak pernah lupa dengan siapa sih. Nggak mungkin dibilang yang lahirin tuh Ashanti, kan nggak mungkin gitu.
ya ini yang melahirkan nih bapaknya. Mau Jadi gimana mereka pun, kalau curhat mereka suka bilang, aku kangen sama Mimi, itu suka ngomong gitu. ya aku mau kebun, aku pengen ketemu atau apa ya pasti ngomong kan. Aku bilang ya kesana lah gitu ya, kita layaknya ngobrol-ngobrol gitu aja gitu kayak. Gimana Ashanti? Semuda, Ashanti muda loh untuk jadi ibu dari ABG itu, belum Iya. masalah yang lain-lain. Iya. Kok bisa sih jadi orang yang ya tegar lah untuk ngadepin semua? Sebenarnya yang bikin tegar tuh Mas Anang. Aku kadang sering kali kayak kenapa kok kita lagi sih atau apa, misalnya sering lah kayak gitu. Aku bilang sih kayak kamu ngapain sih mikirin orang gitu? Iya. Kamu hidup mikirin orang apa mikirin anak-anak sama aku? Dia bilang anak-anak yang penting tahu kita, aku tahu kamu tahu aku, gak usah mikirin orang mau ngomong segimana pun terserah gitu. Apalagi kan orang sekarang udah misalnya dekat sama orang yang lebih serius gitu. Ya gitulah Mbak. Jadi bukan hal yang mudah ya Ashanti ya, tapi karena Ashanti dan Anang itu soulmate guys ya, jadi mau nggak mau semua bisa dihadapi bareng-bareng. Nah ini ada yang merestui nggak sih Mas Anang dan juga Bunda Aurel nanti menikah sama Atta? Kan ini santai Ya. nih, setuju Karena nggak? kan kalau dibilang restu apa nggak restu, aku selalu balik lagi nyerahin semua itu ke Aurel. Pertama Atta mungkin agamanya juga bagus, keluarganya juga keluarga baik-baik. Dan selama sama Aurel ya alhamdulillah. Cuma kan kita kalau kenal bangetnya kan juga baru kan. Sampai hari ini alhamdulillah ya Aurel lebih baik. Dari mulai penampilan dan lain-lain gitu. Jadi dan Kita kita Aurel sayang banget ya. Ya. Ini kerasa loh yang nonton aja. lucu gitu. Jadi Lucu kata ya. Mas Ana, Ini pacaran sehat kayaknya. ajaran sehat. Jadi kalau emang ini jodohnya, Mas Ana selalu percaya kalau jodoh pasti dimudahkan. Betul. Kalau nggak jodoh, ya nggak jodoh gitu. Tapi kalau jodoh pasti semua dimudahkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan lancar aja gitu. Jadi ya kita orang tua hanya bisa dukung karena balik lagi Mas Anang tuh memberikan sepenuhnya ke Aurel. Jadi benar-benar soal usia nggak masalah Mas Anang. Kan bedanya juga cuma 3-4 tahun kan. Jadi nggak Maksudnya usia Aurel kan masih 22. Iya. Nggak apa-apa menikah umur misalkan 23. Dulunya sih kita agak keberatan gitu karena kan Kak nggak semudah itu loh, Iya. pacaran sama nikah tuh beda, Beda. gitu. Beda banget. Beda banget. Kamu belum merasakan, masih muda, masih pengennya Belum menggebu-gebu. katakan, aduh 1 juta umat Ya, ya fansnya, 10 juta kali. Itu gimana Aurel bisa nggak cemburuan atau gimana? Tapi alhamdulillahnya mungkin selalu Mas Anang bilang, tapi mau muda mau enggak, kalaupun udah jodohnya pasti kan udahlah gitu. Kalau emang ini jodohnya ya nggak apa-apa, dipermudah. Jadi Mas Anang tuh open minded ya? Open minded banget dan nggak pernah marahin anak sama sekali. Jadi yang galak tuh jadi aku nggak di harus rumah. kamu menikah kuliah dulu harus ini, nggak ada gitu? Nggak ada Masa sama sih? sekali nggak. Oh iya, padahal orang Jawa banget ya, Iya, tapi bisa open minded gitu ya. ini karena dia nggak ngerti aku ya. Termasuk Ashanti boleh S1, boleh S2, Boleh, aku mau ngapain aja politik boleh. nanti. Boleh. Oh iya, Ya. dia nggak pernah ada rasa takut. Karena Ashanti gimana? dia walaupun mungkin dia pernah gagal gitu Iya, ya iya. rumah Kan tangga, ada tuh orang aku kan cowok jadi yang ya, trauma, setelah jadi trauma jadi kejiwaan. gila gitu, jadi keparnoan Iya. gitu. Dia enggak, dia bilang aku tuh selalu serahin semuanya ke Allah gitu. Kalau emang kamu jodoh aku bener, kamu pasti akan dijaga sama Tuhan. Masa sih? Bijak banget sih Mas Anang. Oh iya, dia tuh emang begitu sifatnya. Jadi boleh dibilang Ashanti bahagia banget ya dapat pasangan. Maksudnya dia benar-benar membuat nggak ada border, hidup itu punya hak asasi Ya, sendiri. nggak ada harus gini, harus Iya. gitu, nggak boleh gini, nggak ada. Malah dia tuh yang apa-apa aja nanya, Bun aku boleh gini nggak? Bun aku boleh gitu. Ya ampun. Jadi Ashanti tuh emaknya 5 orang Iya. anak ya. Bukan 4 Mbak, tapi 5 ya? 5. Iya. Tapi yang paling rewel siapa? Jadi kalau di rumah itu yang paling minta diladenin itu siapa? Dari Aziel, Aurel, Ya si Mas Ica? Ana. Oh. Wah, dia kalau nggak minum vitamin, kalau nggak aku yang ngasih apa nggak. Tapi kalau sekarang kalau dia pergi sendiri, aku kasih ke asistennya, dia udah oke. Oh. Terus Jiel juga rewel. Jiel. Semua yang cowok rewel. Manja Anang, banget ya. Jiel, Arsya tuh 3-3-nya rewel. Aurel sama Arsy lebih tough.
Nah nih Ashanti, kapan kue A6 Lumiere di cabang Bali? Waduh, ini banyak semua nih ke bisnis nih Ashanti. Mereka karena ngefans ya, jadi mereka pingin ada kehadiran A6 lah, apalah. Doain mungkin setelah COVID ya, setelah pandemi, insya Allah kita akan buka Lumiere lagi di kota lain. Nah, jadi ini guys, karena waktunya Ashanti ini udah mepet banget. Enggak Ada lah, pertanyaan, jangan. oh enggak, ada pertanyaan yang semua orang pasti pengen tahu ya. Ya. Kita tahu ya, Aurel itu dari awal sampai sekarang itu benar-benar berubahnya luar Iya, biasa. iya. Bukan hanya packaging ya, tapi cara dia confident. Aku lihat banget. Iya. Karena dia behave juga, Iya. polite, Iya, ya. iya. Itu gimana sih Ashanti bisa membuat seorang Aurel percaya diri? Iya. Bukan hanya cantik secara kita lihat, Iya. tapi dia punya Hatinya, inner. ya. Makin lama makin Ya, inner. makin inner, betul. Iya. Jadi dulu berdua ini kan ketemu memang mungkin karena ya Mas Anang laki-laki nggak pandai mendidik anak. Memang waktu itu cobaan tugasnya tuh besar gitu aku nggak bisa ngeliat anak misalnya galak orang apa misalnya gimana, boleh marah tapi aku tuh agak ngatur ya, aku tuh cerewet, aku tuh apa tuh harus aku gitu yang perfeksionis Oh. ya. Jadi akhirnya anak-anak ini justru jadi ketergantungan, ada jeleknya sampai gede-gede gini mbak, even kayak mau pakai baju gitu, bun aku pakai baju ini ya bagus gak? WA cuma buat kayak gitu. Dia apapun pergi apapun keluar dari rumah pasti nanya gitu, karena kita menerapkan budaya bahwa kita pernah susah, kita pernah capek, kita pernah harus begini, guyup. semua harus guyup, kamu apa-apa ingat. Jadi anak-anak tuh aduh kalau kita ada apa-apa tuh paling nangis, paling happy, kalau ada yang apa tuh mereka tuh punya rasa kebersamaannya tuh family tinggi. ya, esensinya kan itu. Iya. Berarti kalian berhasil ya membuat. Alhamdulillah. Jadi bukan fake family kan banyak Betul. tuh. Ya, ya mungkin di TV Kelihatannya, doang ya. ya. Kalau aku cuma bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku mungkin secara lain-lain aku nggak diberi yang kayak orang lain. Tapi Lala udah diberi semua. Udah diberi tapi semua. amin, alhamdulillah di bagian keluarga aku diberikan keluarga yang luar biasa. Fulfill ya. Iya, itu yang aku benar-benar bersyukur terus gitu. Jadi kadang kalau ditanya apa yang belum tercapai, malu gitu mau minta. Udah dikasih begini terus masih mau minta yang lain gitu. Jadi sebenarnya keluarga asik ini menjadi contoh ya, bagaimana kita di era yang sekarang yang orang bilang fake family Ya. masih bisa tetap megang yang Atau namanya anak nggak norma. sopan. Iya. Ya. Itu aku aja belum bisa loh seperti itu. Maksudnya pasca divorce, Ya. Anang bisa membuat satu keluarga yang lebih utuh daripada sebelumnya. Harus cari yang kayak anak. Iya, ada kayak Anang saudaranya kayak udah merit semua. Tapi gini loh, ada banyak yang nanya, kok kayaknya kalau Ashanti ada hatersnya Ashanti itu kayaknya yang terdepan anak-anak. Iya, iya. Ada hatersnya anak-anak Ashanti yang Iya, iya. itu gimana sih cara ngadepin haters sebetulnya? Karena rasa sayang kita terlalu besar, rasa memiliki kita ketergantungan satu sama lain, dan kita yang tahu sifat Aurel Jiel yang tahu aku yang tahu mereka. Jadi diomongin sesuatu yang bukan, panas kan? Tapi kalau kita nggak tahu kan kita biasa aja kan. Tapi kita tahu banget, kita sayang banget, jadi pasti belain. Kalau bukan kita yang belain siapa? Tapi kan ini ibu kamu, kok sedemikian bisa masuk ke dalam perasaan anak? Aku sayang banget sama mereka mbak. Maksudnya aku bukan sayang lagi, aku tuh cinta banget sama mereka. Udah kayak anakku sendiri gitu loh. Cuma mungkin bedanya Jadi nggak. intinya apapun yang terjadi sama anak di kedepannya, Ashanti siap ya jadi Oh, garda siap. terdepan. Siap. Aku kalau Apapun udah itu resiko. apapun resiko, aku sekarang ada dibenci juga dengan beberapa orang gara-gara masalah anak. Aku nggak peduli. I don't care. Lo nggak suka gue nggak apa-apa. Tapi anak gue adalah segalanya. Yang penting aku nggak pernah ngajarin anak yang jelek-jelek. Tapi Ashanti ada nggak keinginan ke depannya bahwa anak-anak nanti bisa semuanya lebih harmonis, baik sama Mimi dan Mbak, keluarganya? Dari dulu mungkin karena kita udah merasa terlalu bahagia gitu, jadi kita kadang kepengen semua juga kebahagiaannya di mana-mana kemana-mana gitu ya. Tapi capek nggak sih Ashanti antara seneng, antara duka selama menjadi ibu dari Azriel dan Aurel ini? Sebenarnya Jujur aja. jujur suka dukanya aku tuh bukan karena jadi ibunya Aurel Jiel. Suka dukanya Masa kan untuk nanggepin orang-orang kan suka nggak tahu masalah. kalau orang-orang aku nggak peduli juga. Oh, nggak Mbak. peduli. Aku hanya kepengen jujur semuanya kita legowo,
demi anak ya. Ini kan kita anak yang kita bicarain gitu ya. Di sini aku nggak mau sok baik, nggak mau sok wise atau apa gitu, tapi coba yuk kita semua ya, bukan hanya siapapun, aku, Mas Anang, semua yuk kita menanggalkan Ego. rasa nggak suka, marah demi kebahagiaannya anak yang mungkin satu kali gitu dalam hidupnya dia pengen bahagia kan pastinya. Yuk gitu kan pasti kan ya, bukan hanya untuk yang lain ya, untuk aku juga sama Mas Anang gitu. Yuk sama-sama yuk. Banyak yang nanya hatinya Ashanty itu terbuat dari apa? Ini Aku ada yang mungkin nanya hanya- nih. mungkin bakal Masih ditanya muda itu. kok bisa Enggak. peacefully banget. Enggak jadi gitu, orang. enggak. Untuk hal lain aku enggak peacefully. Untuk hal lain aku orangnya agak keras ya. Tapi udah yang menyangkut dengan anak susah emang. Gitu. Karena kan aku juga ibu. Aku ibu. Ini kan masalahnya kalau anak sendiri sih akan begitu. Tapi ini kan boleh dibilang maaf. Orang malah ngomong gini. Terus kalau bunda nggak ada di pelaminan aku, bunda emang yakin masih hidup pas Arsya gede? Sedih ya? Kok kakak ngomong gitu sih? Makanya jangan sampai nggak ada, sampai marah begitu ke aku. Karena aku bilang gini, either berempat atau Berdua. ini mah iya. Kamu minta izin sama om, coba nangis dah. Aku kalau ngeliat Ashanty itu luar biasa ya. Ya memang segala sesuatu kalau jujur itu jauh lebih ringan ya. Tapi memang kadang-kadang situasi karena kita public figure ya, orang suka suuzonnya tuh tinggi banget Mbak, gitu. gak usah orang-orang ya. Aku punya teman-teman nih punya arisan gitu. Yang ibu-ibu siapa gitu. Itu pada cerita, temanku cerita, lo tau nggak, lo tuh diomongin begini lo. Oh, iya? Jadi jangan dipikir semua orang merasa, oh aku tuh hebat. Enggak, ada juga yang nih, ya, yang orang pikirannya jahat, pikirannya Iya, kotor. betul. Ada juga, banyak. Tapi emang aku peduli. Jadi Ashanty harus ngomong terbuat dari apa hatinya Ashanty. Maksudnya ya itu tadi, kepada anak yang bukan dilahirkan sendiri tapi bisa sebegitu merasakan dan menjadi garda terdepan, nggak semua orang. Ya, paling yang makanya kalau ditanya suka duka jadi ibunya nggak ada, tapi dukanya satu hal ada. Ada capeknya aku untuk selalu memposisikan aku harus baik gitu loh. Aku harus apa? Harus di posisi yang membuat semua bahagia gitu. Aku kan manusia. Kadang ada juga ego aku yang Lelahnya. ada ego aku yang nggak bisa. Gue nggak mau begini gitu. Gue capek, gantian dong gue yang begini gitu. Ada juga aku manusia. Jadi suka dukanya bukan jadi ibunya anak-anak. Jadi ibunya anak-anak nggak ada suka duka, nggak ada dukanya. Dukanya aku lelah. Aku lelah untuk ada yang nuduh, ada juga yang ini dia nih gitu. Ya aku sih nggak apa-apa. Iya. Maksudnya ada pihak-pihak gitu. Lelahnya untuk apa ya? Lelah untuk selalu berusaha gimana ya? Menyenangkan. Ya karena situasinya kan nggak bisa dijelaskan secara gamblang ya. Nggak Ada bisa. hal-hal yang Nah, aku ngerti. ngerti Ada ya, Mbak? hal-hal yang memang nggak bisa Berat, kita nah, itu. jelaskan, tapi kita jadi akhirnya jadi kena juga. Kepengennya sih Efeknya. jelasin Iya. itu. Karena itu tidak sesuai dengan misi dan visi kita dalam menjalankan hidup, ya aku ngerti ya. Karena memang ya that's life ya Ashanty ya. Tapi intinya kata-kata terakhir buat semua orang yang mungkin sama posisinya menjadi ibu sambung, supaya kita juga bisa menularkan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak selamanya ibu tiri sejahat ibu kota. Kan gitu, atau sebaliknya. Gimana sih Ashanty? Tulus aja. Kalau kita nggak siap, kita cuma punya niat yang aneh-aneh, ya nggak sampai kapanpun kita nggak akan bisa deket, nggak bakal bisa punya bonding yang bagus. Tapi saat kita tulus, mungkin aku nikah sama bapak juga nggak ada niat macem-macem kali ya, jadi juga mau deketin anaknya buat nggak ada hal yang satu harus aku kayak kejar gitu loh Mbak. Jadi ya semuanya terjadi begitu aja, terjadi ketulusan antara kita semua. Dan Mas Anang sama aku tipe orang yang tidak bisa menutupi apapun, orangnya terbuka banget. Di rumah juga orangnya rame, mau berantem juga kadang depan orang.
nggak ya kita berhenti dulu diam dulu apa gitu, jadi nggak ada yang kita tutup. Apalagi kan yang namanya YouTube channelnya The Hermansyah, Aurel, belum Bunda, banyak banget itu gimana itu. Tapi by the way, ada nggak sih kata-kata untuk Mas Anang, kata-kata untuk Azriel, Aurel, Arsi, Arsya? Kata-kata mungkin lebih kayak aku bersyukur gitu bisa memilih waktu itu. Pasti pas menikah kan nggak semudah itu, oh ini mau kawin sama dia gitu. Aku bersyukur karena aku punya pilihan yang tepat, yang alhamdulillah sampai hari ini nggak ada sedikit pun yang aku sesali. Ya pasti namanya kalau keuangan apa ya itu kan bagi aku nggak penting gitu. Tapi di dalam kita berumah tangga sampai hari ini nggak ada sesuatu yang membuat aku juga kenapa sih aku nikah sama dia gitu, nggak ada, alhamdulillah. Begitupun juga dia katanya ke aku. Jadi pacaran sama married sama ya Mas? sama, alhamdulillah gitu. Malah alhamdulillah married lebih punya banyak, alhamdulillah lebih rezekinya lebih dikasih dibanding kita awal-awal nikah. Karena aduh kalau lihat ingat dulu awal-awal tuh sampai kadang kenapa gini ya, kita ada salah apa kayak gitu, ada dulu awal-awal. Sekarang kalau kita pikirin Allah itu terlalu baik sama kita. Jadi yang membuat cinta sama anak waktu pacaran apa? Kan secara materi dari nol malah. Ya, nah itu karena kalau aku cuma bicara materi, aku tuh perempuan yang aku bilang tadi, aku bisa nyari uang sendiri. Iya. Aku nggak perlu cowok yang aku di rumah nanti. Aku tuh nggak bisa, Mbak, nanti anak. Ya nggak usah rayuannya anak apa sih? Nggak ada rayuan. Ya itu pikirannya aku malah. Waktu itu ada yang deketin aku juga. Anang tahu gitu. Ini anak siapa? Yang satu lagi udah mapan banget. Tapi aku tahu kau ini diktator nih buat aku nih. Aku jadi ibu-ibu yang hanya minta uang, terus nggak boleh kemana-mana, lo ngapa-ngapain nggak bisa aku. Ya Anang tuh sayang banget sama anak-anaknya. Jadi itu malahan yang membuat yakin sama Mas ya, Anang. Bukan karena cinta sama Mas Anangnya dulu ya? Oh ya cinta kan pasti jatuh cinta. Terus kenapa nikahnya? Terus aku kan emang dari kecil mama papaku pisah. Jadi aku punya banyak trauma yang aku nggak bisa ceritakan. Oh aku nyari suami harus yang kayak gini. Bukan karena kayanya tapi karena hatinya, tanggung jawabnya. Iya. Makanya aku nikah di umur yang tepat. Kalau aku 22-21 dulu, pokoknya yang harus gini bohong. Kalau aku bilang oh enggak gitu, oh dulu 22-23 pacar harus gini. Tapi saat aku nikahnya umur 28 waktu itu 10 tahun lalu. Bukannya makin tambah umur makin matre ya saya? Mungkin kalau tambah umur lagi kali ya. Kalau misalnya gagal yang kemarin kali ya. Mungkin ya. Kalau aku saat itu karena udah based on love. Ya, based on love. Terus kenapa mau nikah? Karena aku ingat dan mamaku yang bilang, mama paling setuju. Kakak-kakakku enggak. Kamu duda gini cari yang gini lah gitu. Tapi mamaku Anang baik gitu. Kamu mau nyari yang baik tuh yang bertanggung jawab dan baik tuh susah. Karena kan dia bercerai juga. Mamaku dulu ya gitu. Papaku kerja kemana-mana, uangnya ada gitu ya, dia udah jangan cari yang banyak, cari yang jadi omongan mamanya gitu ya. Terakhir dong buat Aurel dan Azriel deh. Kalau Arsy dan Arsya kan ya masih fun-fun aja. Khusus untuk Aurel dan Azriel. Kalau untuk Aurel Azriel ya pasti aku banyak galak, banyak marah, atau banyak macam-macam. Terima kasih buat Aurel Azriel masih mau untuk nurut, masih mau untuk sayang banget sama aku. Aku sakit atau aku apa, mereka yang paling stres. Pokoknya mereka yang sampai nggak mau pergi gara-gara takut kalau kena corona, kan aku autoimun. Jadi Jiel mau, aku nggak mau bergaul, nanti kalau aku kena bunda yang kenapa-napa. Oh ya Allah Mbak. kurang bahagia apa kan hidup aku gitu untuk anak-anaknya. Jadi terima kasih sudah sangat-sangat mencintai aku yang tidak melahirkan mereka, tapi cintanya sebegitu besarnya. Aduh jadi sedih nih akhirnya. Udah. Ayo. Oke guys, jadi banyak banget pembelajaran ya yang kita lihat dari seorang Bunda Ashanti. Ketulusan dia membawa kebahagiaan yang paling hakiki dalam hidup, yaitu bahagia lahir batin. Itu yang susah ya, bahagia lahir batin nggak bisa dibeli sama uang. Sekali lagi guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, akhirnya tadi ada waktu juga ngobrol sama Ashanti. Meskipun tadi deg-degan dikasih nggak ya. Tadi mestinya kita nggak boleh loh bikin vlog di
area tadi pelataran, tapi alhamdulillah manajernya baik banget. Makasih ya Mbak Rani atas pengertiannya, karena waktunya Ashanti kan cuma setengah jam ya tadi ya. Dan banyak banget pembelajaran yang aku bisa dapat dari seorang Bunda Ashanti. Kenapa dia menjadi ikon bagi ibu-ibu yang mungkin dalam perkawinannya harus menjadi ibu sambung, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi alhamdulillah Ashanti bisa membuat satu ikon baru bahwa menjadi ibu sambung itu adalah hal yang sangat luar biasa yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan dia justru merasakan bahwa banyak sekali kebahagiaan yang hakiki ya setelah menjadi ibunya Aurel dan Azriel, termasuk apapun permasalahan keluarga, tapi mereka selalu solid, mereka selalu fulfill satu sama lain. Dan itu yang buat aku keren banget. Kenapa? Karena orang banyak bilang kalau keluarga itu banyakan karena disorot baru harmonis. Ternyata memang apa adanya keluarga Hermansyah itu luar biasa, patut kita contoh. Dan luar biasa Bunda Ashanti dengan usianya yang masih muda bisa menghadapi segala macam permasalahan dengan ketegaran, dengan hati yang baik, dengan niat yang tulus. Alhamdulillah semua bisa terlalui dan bisa menjadi berkah juga bagi keluarganya. Karena apa? Kalau dalam keluarga yang harmonis biasanya rezeki akan datang dengan deras. Dan itulah yang paling diimpikan semua orang di dunia ini adalah mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah buat pertanyaan untuk Bunda Ashanti melalui Instagram saya Vena Melinda Real, dan terus ikutin vlog saya Vena Melinda Channel karena saya akan cari bintang tamu yang lebih luar biasa lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.